Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iskandar Rahmadin, SST, SE, SH, MM, selaku dosen mata kuliah Statistika Bisnis, izin memperkenalkan diri. Nama saya Berliana Cahyanti dengan NPM 11122222001. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi tentang regresi berganda dengan SPSS. Pengertian regresi berganda. Multiple regression atau regresi berganda adalah cara untuk berusaha mengestimasi secara statistik hubungan rata-rata antara dependent variable, misalnya penjualan, dan dua atau lebih independent variable, misalnya harga, periklanan, dan penghasilan. Analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah model persamaan yang menjelaskan hubungan antara lebih dari satu variabel bebas atau X dan satu variabel tak bebas atau Y. Analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi nilai variabel tak bebas Y apabila nilai-nilai variabel bebasnya X diketahui. Dalam analisis regresi berganda, terdapat beberapa asumsi klasik yang harus terpenuhi, seperti data interval atau rasio, linearitas, normalitas pada residual, non-outlier atau tanpa adanya pencilan atau data ekstrim, homoskedastisitas atau non-heteroskedastisitas, non-multikolinearitas, dan non-autokorelasi. Adapun 7 langkah menyelesaikan regresi berganda. Yang pertama ada uji validitas, yang kedua ada uji reliabilitas, yang ketiga ada uji normalitas, yang keempat ada uji multikolinearitas, yang kelima ada uji heteroskedastisitas, yang keenam ada uji T, dan yang ketujuh ada uji F. Uji validitas. Validitas Q-nya adalah keabsahan dari indikator atau pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner. Relevan pertanyaan atau pernyataan atau indikatornya maka perlu diuji. Dasar pengambilan keputusan uji validitas. Yang pertama, membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Yang kedua, membandingkan nilai SIG 2 strip tailored dengan probabilitas 0,05. Uji reliabilitas. Reliabilitas variabel harus konsisten, dapat digunakan di penelitian lain yang sejenis, berfokus pada variabelnya. Dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas, jika nilai Cronbach lebih dari 0,60, maka kuesioner dinyatakan reliable atau konsisten. Sementara, jika nilai Cronbach kurang dari 0,60, maka kuesioner dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Uji normalitas. Uji normalitas disebut juga uji asumsi klasik, yaitu menguji data menyebar normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas yang pertama ada jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Yang kedua, sebaliknya, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Adapun uji multikolinearitas. Multikolinearitas tidak terjadi hubungan antar variabel bebas. Untuk multikolinearitas, nama statistik yang digunakan adalah variance inflation factor. Jika hasil FIV-nya ini di atas 10, maka terjadi yang namanya multikolinearity, dan jika di bawah 10, artinya tidak terjadi hubungan antar variabel bebas, sehingga dia terbebas dari multikolinearitas. Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas yang pertama, melihat nilai toleransi. Bila nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Bila nilai toleransi kecil dari 0,10, maka terjadi multikolinearitas pada model regresi. Yang kedua, kita bisa melihat nilai FIV-nya. Bila nilai FIV lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas.
Bila nilai FIV lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas pada model regresi. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas variannya tidak boleh seragam. Varian di dalam struktur kovarian. Mencari data homokesadasitas, menghindari yang heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas, kita menggunakan uji yang namanya Glaser. Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Sebaliknya, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Selanjutnya ada uji T. Uji T adalah uji secara parsial. Kalau berpengaruh secara parsial, berarti ada variabel lain yang menjadi dalam model itu. Intinya, berpengaruh parsial terhadap kinerja sebenarnya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Dasar pengambilan keputusan uji T, jika nilai signifikasi atau sig, dua strip tailored, lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika nilai signifikasi atau sig dua strip tailored kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya ada uji F. Uji F adalah uji untuk secara keseluruhan. Jika dia di bawah 0,05, maka dia berpengaruh simultan. Artinya, apabila baik X1, X2, dan X3 berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau kinerja, kalau berpengaruh parsial, berarti melihatnya satu-satu, dan kalau berpengaruh simultan, dia melihatnya secara keseluruhan. Dasar pengambilan keputusan uji F, jika nilai signifikan F kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, semua variabel independen atau bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dan atau terikat. Jika nilai signifikan F lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 artinya semua variabel independen atau bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau terikat. Di sini, saya mempunyai data mengenai pengaruh motivasi kerja dan pendapatan insentif terhadap kinerja karyawan pada Universitas Sangga-Buana YPKP. Dengan jumlah koresponden 20 dan X1 sebagai motivasi kerja, X2 sebagai pendapatan insentif, dan Y sebagai kinerja karyawan. Selanjutnya, di sini kita akan kopikan data yang akan diolah. Jangan lupa untuk mengganti nama variabel. Turunkan desimal menjadi 0. Yang pertama, kita akan melakukan uji validitas. Klik Analyze, Correlate, Bivariate, pindahkan semua data, centang yang ada persen, lalu OK. Data tersebut dikatakan valid jika nilai R hitung hasilnya lebih besar dari R tabel. Baik, di sini selanjutnya kita akan menguji data menggunakan uji reliabilitas. Yang pertama, kita klik Analyze,
Lalu kita cari scale, klik reliability analysis, pindahkan semua data, lalu klik OK. Data tersebut dikatakan reliable jika memiliki nilai koefisien reliabilitas lebih dari 0,6. Selanjutnya, kita akan melakukan uji normalitas. Yang pertama, kita klik Analyze, lalu Descriptive Survey, Explore, pindahkan semua data, klik Plot, checklist Normality Plot to Test, data tersebut dikatakan normal jika nilai signifikasi kurang dari 0,05. Selanjutnya, kita akan melakukan uji multikolinearity. Selanjutnya, kita akan melakukan uji multikolinealitas. Yang pertama, kita klik Analyze, cari regression, lalu klik linear, masukkan variabel Y ke dependent, X1, X2 ke independent. Lalu masuk ke statistik, hilangkan checklist pada model fit, lalu checklist quality diagnostic. Data tersebut dikatakan multikolinearitas jika nilai FIV lebih dari 10 atau nilai tolerance kurang dari 0,01. Data tersebut dikatakan multikolinearitas jika nilai FIV Data tersebut dikatakan multikolinearitas jika nilai FIV lebih dari 10 atau nilai tolerance kurang dari 0,01. Selanjutnya, kita akan menguji data tersebut menggunakan uji heterodex. Selanjutnya, kita akan menguji data menggunakan uji hetero Selanjutnya, kita akan menguji data menggunakan uji heteroskedastisitas. Yang pertama, kita klik Analyze, lalu Regression, lalu Linear, pindahkan Y ke tabel dependent, X ke tabel independent. Lalu, masuk ke Table Plots, masukkan stress fit ke dalam Y, zip rate ke dalam X. Jika nilai signifikasi uji
Data tersebut dikatakan lulus uji heterokedastisitas jika distribusi data menyebar. Selanjutnya, kita akan menguji T dan uji F. Selanjutnya, kita akan menguji data menggunakan uji T dan uji F. Yang pertama, kita klik Analyze, masuk ke Regression, Linear, masukkan X ke Independent dan Y ke Dependent. Jika nilai signifikasi uji T lebih besar dari 0,05, maka tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, jika nilai F kurang dari 0,05, maka semua variabel independen memiliki pengaruh dari secara signifikan terhadap variabel dependen. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata dan kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.